Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Ibnu Sofa. Topik kita kali ini adalah tentang balance solution dan resusitasi cairan. Topik ini saya sampaikan pada dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh Inkafin tentang cairan dan asam basa. Nah, balance solution dan resusitasi cairan, mungkin kalau resusitasi cairan sudah tidak asing lagi di telinga kita masing-masing. Tapi mungkin kalau mendengar istilah tentang balance solution, mungkin bagi sebagian dari kita masih agak sedikit asing. Apa itu yang disebut dengan balance solution? Apa yang disebut dengan resusitasi cairan? Keduanya adalah topik yang berbeda tapi saling berkaitan. Saya akan bahas dulu tentang resusitasi, karena resusitasi itu adalah topik yang sudah familiar. Saya yakin sudah familiar di tengah-tengah kita dalam praktek pekerjaan maupun pelayanan kita sehari-hari. Ini topiknya, yaitu yang pertama adalah tentang konsep resusitasi cairan. Yang kedua tentang fisiologi dari balance solution. Kemudian yang ketiga adalah efek dari cairan balance solution terhadap keseimbangan asam basa. Ini adalah prosentase total cairan dalam tubuh kita. Jadi total cairan dalam tubuh kita itu besarnya sekitar 60% dari total berat badan kita. Jadi kalau ada orang berat badan 100 kilo, berarti total cairan dalam tubuhnya sekitar 60 kilo. Jadi ya bisa dikatakan lebih dari 50% isi dari tubuh kita adalah cairan. Nah, yang 60% itu terdistribusi ke dalam cairan di dalam intrasel sebesar 40%. Kemudian cairan di ekstrasel sebesar 20%. Nah, di ekstrasel itu terbagi menjadi dua, yaitu 15% di interstisial dan 5% di volume plasma atau di pembuluh darah. Jadi di pembuluh darah kita itu hanya sekitar 5% dari total cairan yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi persentasenya dibanding dua kompartemen yang lain, dia paling kecil. Ya. Nah, ini ada di cairan intravaskuler atau cairan pembuluh darah kita, ada di interstisial, dan ada di sel membran. Jadi bisa diilustrasikan bahwa cairan itu terdiri atau terbagi dalam 3 kompartemen yang kesemuanya itu saling berdampingan, ya. Ini kalau saya gambar, jadi ini saling berdampingan, ya. Ini di pembuluh darah, ini di intrasel, dan ini di intravaskuler, atau kalau ini sel, ini pembuluh darah. Nah, ini di sel, ya. Ini di interstisial, dan ini di pembuluh darah. Jadi terbagi di dalam ketiga kompartemen tersebut, ya. Masing-masing kompartemen mempunyai komposisi elektrolit yang berbeda-beda, terutama antara intrasel dan ekstrasel, ya. Contoh di sini intrasel memiliki komposisi natrium yang cukup rendah, hanya sekitar 8. Sementara di ekstrasel, baik di intravaskuler maupun di interstisial, komposisinya sangat tinggi, yaitu sekitar 140 mg. Begitu juga kaliumnya berbeda. Di intrasel kaliumnya sangat tinggi, sekitar 151. Tapi di ekstrasel kaliumnya berkisar 3,5 sampai ke 4,5. Jadi komposisinya berbeda-beda antara intrasel dan ekstrasel. Nih kalau kita lihat, walaupun di intravaskuler itu atau di pembuluh darah itu hanya 5%, kalau tadi 5% ya, yang di interstisial 15% total cairan, sementara di intrasel itu sebesar 40%. Namun dalam pembahasan resusitasi cairan, 5% ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena hanya akses 5% ini yang bisa kita capai. Jadi kalau kita mau nginfus cairan, kalau kita memberikan cairan,
akses yang kita harapkan hanya di 5% ini. Ya, jadi ini sangat penting, 5% tapi sangat penting ya, dan mempengaruhi komposisi di interstisial, mempengaruhi komposisi di intrasel. Nah, kalau di intravaskuler banyak mengandung koloid ya, sel darah merah juga. Kalau di interstisial banyak mengandung kristaloid, kalau di intrasel banyak mengandung gula. Nah, berdasarkan hukum Starling ya, di dalam sebuah sistem kapiler ada dua tekanan yang mempengaruhi apakah cairan itu akan tetap berada di dalam sebuah kompartemen tersebut atau dia akan terdorong keluar. Tekanannya yang pertama adalah tekanan hidrostatik, yang kedua adalah tekanan osmotik. Jadi tekanan hidrostatik itu akan cenderung mendorong cairan itu keluar dari kompartemen. Ya, dia akan didorong. Jadi kalau ada cairan di sini, kalau dia hidrostatiknya tinggi, ini tekanan hidrostatiknya tinggi, dia akan mendorong cairan itu keluar. Nah, tekanan osmotik berbeda. Kalau dia tinggi, dia akan menarik cairan itu ikut ke dalamnya. Jadi antara hidrostatik dan osmotik bekerja bersama-sama. Contohnya ini pembuluh darah ya. Ini pembuluh darah atau vaskuler, yang ini interstisial. Ya. Jadi di interstisial juga punya tekanan osmotik, juga punya tekanan hidrostatik. Di pembuluh darah atau di vaskuler juga punya tekanan osmotik, punya tekanan hidrostatik gitu. Nah, jadi kalau ini harus balance, harus seimbang ya. Kalau di sini ingat bahwa hidrostatik itu kalau tinggi dia akan mendorong cairan keluar. Jadi kalau tekanan hidrostatik di sini tinggi, cairan yang ada di pembuluh darah dia akan leakage keluar ke interstisial. Kalau hidrostatiknya tinggi. Kalau osmotiknya tinggi, dia akan menarik cairan ke dalam pembuluh darah. Jadi diibaratkan osmotik itu kalau kita deketin kecap sama air, nanti airnya akan ketarik ke dalam kecap. Nah, itu karena tekanan osmotik kecap lebih tinggi daripada air, misalnya kayak gitu. Jadi dua tekanan ini bekerja bersama-sama untuk mempertahankan kadar cairan yang normal dalam pembuluh darah, ya. Gitu. Nanti ini normalnya tekanan osmotiknya adalah sekitar 20 sampai 25 mmHg dalam pembuluh darah itu. Ya. Normalnya. Oke. Nah, juga dibantu oleh sistem limfatik ya. Sistem limfatik ini bisa disebut sistem penyerap. Jadi kalau ada cairan yang berlebih leakage ke interstisial, nanti dia bisa diserap oleh pembuluh darah limfatik nanti ke saluran limfatik ya. Gitu. Oke, nah ini pada contoh keadaan yang nggak normal ya. Jadi kalau hidrostatiknya tinggi, ingat ya bahwa hidrostatik tinggi berarti dia akan mendorong cairan itu keluar dari pembuluh darah, meninggalkan pembuluh darah. Akan meninggalkan. Contohnya pada apa? Pada payah jantung atau gagal jantung, pada serosis hepatis, pada obstruksi vena lokal. Contohnya pada payah jantung. Orang yang gagal jantung, ya, gagal jantung, itu darah yang harusnya balik dari vena cava superior dan vena cava inferior ke RA, nanti RA diteruskan ke RV, RV diteruskan ke pembuluh darah arteri pulmonal, nanti ke paru-paru, dari pulmonal nanti ke left atrium atau atrium kiri, dari atrium kiri ke LV. Nah, kalau dia payah jantung, misalnya gagal jantung kanan, ya, gagal jantung kanan, kanannya nggak bisa mompa, nggak bisa ngeluarin darah, lama-lama darahnya akan menumpuk di RV.
Darahnya numpuk di RV, kebendung di RV. Nah, kalau tekanan di RV tinggi, nanti di tekanan di RA juga akan tinggi, cairannya juga akan lebih banyak numpuk di sini. Akibatnya apa? SVC darah nggak bisa ngalir ke darah dari atas, dari pembuluh darah atas, kepala, lengan kanan, lengan kiri nggak bisa ngalir ke RA. Dari kaki juga nggak bisa ngalir ke RA. Lama-lama kebendung dia. Jadi pembuluh darahnya, kalau saya gambarkan di sini pembuluh darahnya, ini pembuluh darahnya, karena dia nggak bisa ngalir ke sini, lama-lama dia kan ngebendung sini, ya kan? Begitu dia ngebendung, berarti tekanan hidrostatiknya akan tinggi. Nah, setelah hidrostatiknya tinggi, cairannya akan leakage keluar. H2O-nya akan leakage keluar. Keluarnya kemana? Ke interstisial. Makanya pada pasien yang paya jantung, serosis hepatis, obstruksi vena lokal, pasiennya akan edema interstisial. Itu prosesnya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyebabnya penurunan osmotik. Osmotiknya turun. Tadi yang sudah saya bilang, kalau hidrostatik tinggi dia akan mendorong cairan yang keluar. Tapi kalau osmotiknya rendah, osmotik itu kan tekanan yang menarik cairan tetap berada dalam pembuluh darah. Tapi kalau dia osmotiknya rendah, dia nggak ketarik. Jadi dia akan lebih cenderung keluar. Contohnya pada kasus apa? Pada kasus misalnya hipoalbumin. Jadi albuminnya rendah di sini. Albuminnya rendah. Kalau albuminnya rendah, cairan di sini akan cenderung leakage keluar. Akan bengkak juga pasiennya. Ya. Atau yang ketiga adalah peningkatan permeabilitas kapiler. Contohnya pada pasien trauma, pada pasien radang, pada pasien luka bakar, pada pasien alergi, pada pasien sepsis juga bisa terjadi. Jadi kalau ini saya gambarkan pembuluh darah, ya, ini namanya permeabilitas kapiler. Nah, kalau pada kondisi trauma, radang, luka bakar, alergi atau sepsis, itu permeabilitasnya meningkat. Bisa diibaratkan akan lebih menyebabkan cenderung bocor. Sehingga cairannya dari pembuluh darah akan keluar ke interstisial. Ya, menyebabkan edema juga. Ya. Oke. Kemudian peningkatan koloid osmotik. Nah, kalau tadi yang nomor 2 itu osmotiknya itu rendah di pembuluh darah. Kalau ini justru osmotiknya tinggi di sini, di interstisial ini. Nah, kalau di osmotik di interstisial tinggi, ya, cairannya juga akan tidak akan stabil. Jadi akan membuat perubahan komposisi baik di intravaskuler maupun di interstisial. Ya, ini bisa mempengaruhi kalau dia contoh kalau saluran limfanya kesumbat, berarti hidrostatiknya akan naik. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa saluran limfa ini bisa menyerap kelebihan-kelebihan cairan di interstisial. Nah, kalau dia kesumbat, cairannya numpuk di sini, hidrostatiknya tinggi, ya, dia akan membuat edema juga. Nah, bagaimana kalau terjadi kehilangan darah, ya, terjadi hipovolum misalnya. Jadi yang pertama terjadi ketika tubuh kita mengalami kehilangan darah, ini pembuluh darah saya ilustrasikan lagi. Kehilangan darah kalau dia blood loss karena perdarahan, berarti turun yang di pembuluh darah, ya kan? Yang pertama yang terjadi adalah transkapillary refill. Dalam upaya mempertahankan pembuluh darah, volume di pembuluh darah supaya kardiak outputnya tetap, maka transkapillary refill dia akan ngambil atau cairan di sini akan bergerak ke sini. Di interstisial ini akan bergerak ke sini. Kalau di interstisial nggak cukup, dia akan menarik cairan di intrasel. Namanya transkapillary refill. Untuk mempertahankan supaya blood volume itu tetap. Blood volume tetap, cardiac output tetap. Ya. Nah,
Kalau ini tidak dirasa tidak cukup, akan mengaktifkan renin-angiotensin-aldosteron system. Apa yang akan terjadi? Nanti akan saya bahas di slide berikutnya ya. Jadi kalau renin-angiotensin system aktif, apa yang akan terjadi? Kemudian pada tahap yang kronik, pada tahap yang lama, tubuh akan mengkompensasi dengan meningkatkan eritropoiesis untuk menaikkan HB. Untuk tujuannya untuk apa? Supaya untuk delivery oksigennya tetap terjaga. Kok delivery oksigen tiba-tiba muncul? Iya, karena ending atau akhir dari darah yang dipompakan di pembuluh darah ke jantung adalah untuk delivery oksigen. Jadi kalau delivery oksigen adalah cardiac output dikali oksigen konten dikali 10 ya. Nih. Jadi kalau cardiac outputnya udah turun, tubuh akan mengkompensasi untuk menaikkan oksigen konten. Salah satunya adalah dengan menaikkan HB supaya delivery O2-nya tetap terjaga. Ya. Nah, kalau kekurangan cairan, kalau hipovolum atau kelebihan cairan dalam tubuh ada namanya mekanisme regulasi. Mekanisme regulasi tentang cairan terbagi menjadi 4. Baroreseptor, volume reseptor, renin-angiotensin, dan antidiuretik hormon. Keduanya ini mirip ya. Baroreseptor dan volume reseptor refleks. Jadi kalau baroreseptor itu diaktifkan kalau ada peningkatan tekanan. Nah, biasanya tekanan itu meningkat karena ada peningkatan volume. Ya kan? Nah, jadi volume reseptor juga. Oke. Sementara renin-angiotensin aldosteron mechanism itu aktif juga ini oleh sistem saraf ya, ini oleh ginjal. Hormonal juga sifatnya ya. Kita akan bahas. Nah, ini apa yang terjadi? Ini proses regulasinya. Kalau teman-teman lihat di sini terbagi menjadi 3 tipe warna. Ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna ungu. Itu adalah mekanisme kompensasinya. Sementara proses etiologinya atau penyebabnya terjadi menjadi dalam warna oranye ya. Nah, contoh di sini adalah pada saat tubuh kita terjadi penurunan volume atau penurunan tekanan darah. Ingat, akan terjadi proses namanya renin-angiotensin yang warna hijau, kemudian regulasi sistem saraf ya yang warna kuning, dan regulasi hormonal ya oleh antidiuretik hormon. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Jadi kalau dalam pembuluh darah kita volumenya turun, maka berarti di darah yang masuk ke arterial afferents, ke ginjal, itu akan menurun. Ya kan? Karena darahnya turun berarti yang masuk ke arteri aferen ginjal juga akan turun kan? Ya kan? Juga akan menurunkan filtrasi volume. Iyalah, yang masuk saja kurang, berarti yang difiltrasi pasti akan kurang. Nah, kedua hal itu akan ditangkap oleh sel juxtaglomerulus di ginjal. Akibatnya akan merangsang hormon renin. Jadi ginjal mengeluarkan renin, ya. Nah, setelah renin itu keluar dari ginjal, kemudian bersirkulasi ke seluruh tubuh, seluruh darah. Begitu dia mencapai di hepar, ya, hepar itu mengeluarkan enzim namanya angiotensinogen. Ya. Begitu angiotensinogen itu ketemu sama renin, jadilah angiotensin 1. Ya. Jadi harus ada angiotensinogen dulu, baru menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 beredar lagi sampailah dia di paru-paru, ya. Di paru-paru angiotensin 1 dikonvert oleh enzim
di paru-paru menjadi angiotensin 2. Nah, barulah ada efeknya. Setelah muncul atau setelah terbentuk angiotensin 2, maka dia akan menyebabkan pembuluh darah di sistemik vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu akibatnya apa? Akibatnya akan meningkatkan SVR. Meningkatkan SVR apa akibatnya? Akan meningkatkan tekanan darah. Nah, itu efek vasokonstriksi oleh angiotensin 2. Kemudian angiotensin 2 akan mempengaruhi korteks adrenal mengeluarkan namanya hormon aldosteron. Ya. Aldosteron nanti ke tubulus ginjal. Nanti setelah ke tubulus ginjal, maka akan mengaktifkan reabsorpsi natrium. Jadi kalau saya gambarkan tubulus ginjal nih, ini kalau ada unit fungsional ginjal namanya nefron dari glomerulus, tubulus proksimal, kemudian ansa Henle, kemudian ansa Henle ascendent, kemudian Nah, jadi target dari aldosteron adalah mengaruhi proses reabsorpsi cairan natrium, terutama natrium di tubulus ginjal ini. Jadi natriumnya ditarik lagi, jangan keluar ya, kamu ikut masuk ke dalam, ya. Nah, natrium juga akan menarik air sehingga airnya juga akan masuk ke dalam. Akibatnya apa? Akan ada peningkatan cairan dalam pembuluh darah. Urinnya yang dikeluarkan akan sedikit. Nah, jadi volumenya naik, tekanan darahnya juga akan naik. Itu reaksi atau refleks atau regulasi yang dilakukan oleh renin angiotensin aldosteron system, sering dikenal dengan RAA system. Yang kedua adalah refleks baroreseptor. Baroreseptor itu ada di arteri karotis, ada di sinus karotis juga, kemudian ada di pembuluh darah besar di dalam tubuh. Nah, begitu tekanan darahnya turun, ya, baroreseptornya bekerja. Ya, dia akan aktif, akibatnya akan mengaktifkan sistem saraf. Sistem sarafnya ngapain? Vasokonstriksi ya, karena volume di pembuluh darah lagi itu lo turun. Akibatnya akan peningkatan resistensi, SVR-nya juga naik, tekanan darahnya akan naik. Nah, efek yang ketiga adalah efek pengeluaran antidiuretik hormon. Jadi hormon yang untuk mendiuretikkan, ya, itu dinaikkan. Hormon untuk menganti atau menghambat pengeluaran cairan itu diaktifkan. Nah, setelah hormon yang penghambat cairan keluar itu diaktifkan, berarti akan makin banyak cairan yang ditarik lagi. Ya, ditarik ke dalam pembuluh darah sehingga airnya akan meningkat. Setelah airnya meningkat, tekanan darah akan naik. Itu regulasi cairan, ya. Nah, ada juga regulasi cairan yang diperankan oleh natriuretik peptid. Ada di atrium kanan. Ya. Begitu ada peningkatan tekanan atau ada kalau tadi kita contohnya adalah kelebihan cairan, kalau sekarang kita kekurangan cairan. Apa yang terjadi? Kalau tadi adalah kekurangan cairan, kalau sekarang adalah kelebihan cairan. Apa yang terjadi kalau kelebihan cairan? Berarti darah yang masuk ke atrium kanan jumlahnya akan meningkat. Dari SVC ke IVC itu akan meningkat jumlahnya, H2O-nya. Berarti kan akan mendesak dinding-dinding atrium kan? Akan mendesak dinding-dinding atrium. Jadi atriumnya akan makin gede. Nah, setelah atriumnya gede, maka dia akan mengeluarkan namanya atrial natriuretik peptid. Targetnya di mana? Targetnya adalah di baroreseptor. Dia akan mengirim impuls atau sinyal ke baroreseptor. Baroreseptor kemudian akan diteruskan ke posterior pituitary, ya.
Posteriornya aku ngapain nih? Turunkan antidiuretik hormon. Kalau tadi pada saat kita kekurangan cairan, antidiuretik hormonnya dinaikkan. Kalau sekarang kita kelebihan cairan, antidiuretik hormonnya diturunkan. Ya. Efeknya apa? Efeknya adalah makin banyak cairan yang masuk ke ductus collecticus di ginjal, dan efeknya adalah makin banyak natrium dan air yang diserap oleh ginjal, sehingga tekanan darahnya akan turun karena volumenya akan turun. Urinnya ini akan naik. Jumlah urinnya akan naik, tekanan darahnya akan turun. Nah, efek yang kedua selain baroreseptor juga pasti sel juxtaglomerulus tadi. Sel juxtaglomerulus kalau tadi pada saat kekurangan cairan itu akan meningkatkan renin, kalau pada kelebihan cairan dia akan menurunkan renin. Akibatnya adalah vasodilatasi. Vasodilatasi akan menyebabkan tekanan darahnya turun. Efek yang ketiga pada korteks adrenal. Kalau tadi korteks adrenalnya meningkatkan aldosteron, sekarang dihambat aldosteronnya. Dihambat. Jadi udah biarin saja H2O dan natrium masuk ke dalam ginjal dan dikeluarkan lewat urin. Akibatnya volumenya akan turun, tekanan darahnya juga akan turun. Ya. Itu ya. Nah, kemudian keseimbangan cairan. Ketidakseimbangan cairan itu jenisnya ada beberapa macam. Yang pertama adalah dehidrasi. Dehidrasi itu kalau saya gambarkan, jadi yang keluar hanya air saja. Komponen-komponen yang lain masih tetap, darah itu masih tetap di sini. Hanya air saja yang keluar. Ini namanya dehidrasi. Kemudian kalau hipovolum, air juga keluar, darah juga keluar, elektrolit juga keluar. Kalau hipervolum, sebaliknya ya. Jadi kelebihan air atau kelebihan darah ini akan berlebih sini. Kalau water intoksikasi itu adalah apa yang terjadi pada dehidrasi, hipovolum dan hipervolum itu bisa menyebabkan water intoksikasi kalau dia sudah nyampe membuat selnya swelling atau bengkak. Selnya bengkak. Nanti selnya dia akan mati akibat cairan. Nah, bagaimana proses pengkajian keseimbangan cairan? Yang pertama, kita jangan sampai lupa selalu klinis. Klinis pasien dulu. Pasiennya ada nggak mengeluh pusing? Ada nggak mengeluh lemes? Ya. Ini dari keluhan, dari anamnesa, dari pemeriksaan fisik. Bagaimana turgornya? Bagaimana cekung matanya? Bibirnya kering atau tidak? Misalnya kayak gitu. Jadi dari klinis kita bisa cari dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua, fluid balance chart. Jadi secara sederhana kita bisa buat dalam hari ini intake-nya berapa, outputnya berapa. Nanti di total balance-nya apakah positif atau negatif. Kemudian dari blood chemistry atau hasil laboratorium, bagaimana Hb-nya? Naik atau tidak? Bagaimana hematokritnya? Naik atau tidak? Naik atau turun? Bagaimana elektrolitnya? Natrium, kalium, klorida. Jadi dicek. Karena contohnya misalnya pada pasien yang kekurangan cairan, hematokritnya dia akan naik. Hb-nya juga akan naik. Pada pasien yang hipovolum, jumlah natriumnya dia akan turun. Pada pasien yang hipovolum karena
banyak pipis, kaliumnya juga akan turun. Jadi minimal dari 3 hal ini, dari klinik, kemudian dari balance chart, dan dari kimia darah, kita bisa kaji ya. Kemudian kenapa kita memerlukan resusitasi? Kenapa pada pasien yang hipovolum harus memerlukan resusitasi? Ingat, pasien yang mengalami hipovolum akan mengalami penurunan cardiac output. Ya kan? Kalau cardiac outputnya turun, perfusinya juga akan jelek. Contohnya ke ginjal. Nggak cuma ke ginjal, ke jantung juga. Ke otak juga, ke semua organ akan turun. Ya. Kalau perfusinya turun, berarti jumlah oksigen yang dikasih, delivery oksigennya juga akan turun. Ini akan menyebabkan penurunan ATP. Energi ATP-nya akan turun. Apa akibatnya? Akan terjadi gangguan pada transport pompa natrium kalium. Contohnya, jadi sel itu dalam keadaan istirahat banyak terdapat di sini aja yang gede. Sel dalam waktu keadaan istirahat akan elektronegatif. Begitu dia depolarisasi akan elektropositif. Kenapa jadi elektropositif? Karena ada natrium yang masuk. Ya toh? Natrium masuk. Kalsium juga masuk. Nah, setelah dia depolarisasi kemudian akan kontraksi. Setelah kontraksi dia akan istirahat kembali kan. Istirahat kembali dia harus mengeluarkan natrium lagi. Natrium keluar, kalsium juga keluar. Kalium masuk. Dipompa. Nah, ini butuh ATP. Nah, kalau ATP-nya nggak ada, udah dia stagnan di dalam. Natriumnya akan ada di dalam. Akibatnya apa? H2O akan masuk. Karena natrium menarik cairan. Selnya akan bengkak. Kalau sel sudah bengkak, perfusinya tidak akan jalan. Lama-lama selnya akan mati. Nah, itu bahayanya pada saat hipovolum. Ini dia. Juga salah bentuk yang lain. Jadi pada saat terjadi hipovolum, kemudian kita lakukan resusitasi, ada efeknya juga yang harus kita perhatikan, bisa menyebabkan edema interstisial. Selnya bisa bengkak juga. Tadi sel kurang cairan juga bengkak. Setelah diresusitasi selnya juga bengkak. Kemudian bisa menyebabkan intraabdomen hipertensi atau naik tekanan intraabdomennya. Kemudian bisa mengkompresi dari vena mesenterica, bisa menyebabkan hipertensi vena. Ya, jadi hipertensi vena cairannya juga akan kurang, akan menyebabkan hipovolum ya. Jadi kelebihan cairan juga bahaya, kekurangan cairan juga bahaya. Nah, bagaimana untuk meresusitasinya? Resusitasi atau pemberian cairan itu ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, memang prosesnya adalah resusitasi, jadi kegawatan. Jadi life saving. Ada yang kedua, jenisnya adalah hanya untuk maintenance saja. Jadi nggak kegawatan ya, tapi untuk mempertahankan supaya blood pressure-nya tetap bagus, urin output-nya tetap bagus, maka di maintenance cairannya. Atau replacement, jadi tiba-tiba kita tahu ada cairan yang hilang, kemudian kita ganti cairannya. Atau yang keempat adalah nutrisi, kita memberikan nutrisi lewat cairan, ya, kekurangan elektrolit apa, kemudian kita ganti dengan pemberian cairan. Ini adalah timeline, ya. Jadi pada saat kita melakukan resusitasi cairan,
ada 4D yang harus kita ingat, ya. 4D dalam proses resusitasi cairan. Proses resusitasi juga ada 4 tahapnya atau stepnya. Nah, dalam proses pemberian transfusinya itu kita lihat 4D. 4D itu apa? Yang pertama adalah drugs. Jenisnya. Jenis apa yang akan kita kasih? Apakah kristaloid atau koloid? Apakah komponen darah? Apakah balance solution atau enggak balance solution? Ya. Rutenya pakai apa? Apakah mau pakai IV atau mau pakai oral? Kemudian pada pasien apa ini? Ya. Pada pasien apa ini yang dikasih? Apakah dia ada DM? Apakah dia ada gagal ginjal? Apakah dia ada hipoalbumin dan lain sebagainya? Kemudian dosisnya. Cairan yang kita kasih kita harus perhitungkan dosisnya. Kenapa? Karena ada efek farmakokinetik dan ada efek farmakodinamik. Farmakokinetik adalah efek organ terhadap pemberian suatu zat atau suatu obat. Jadi organisme itu bisa mempengaruhi kinerja cairan yang kita kasih. Farmakodinamik adalah efek cairan yang bisa mempengaruhi organ. Jadi kedua-duanya saling mempengaruhi ya, harus kita perhatikan, harus kita baca indikasi dan kontraindikasi. Indikasi dan kontraindikasi. Kemudian D yang ketiga adalah durasi. Berapa lama ini cairan ini kita kasih? Kapan mulai kita kasih? Sekarang, besok, atau kapan cairan ini kita stop? Jangan sampai kelebihan cairan. Kemudian deeskalasi. Apakah cairannya kita pertahankan atau cairannya kita tarik? Ya, justru kita cari. Ya, jadi ini udah tahap evaluasi. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan saat kita resusitasi cairan yaitu 4D, ya. Drugs, dosing, durasi, dan deeskalasi. Nah, tahap resusitasinya ada 4 berdasarkan Rose mnemonik, ya. Mnemonik. Memang tahap resusitasi jadi tahap pertama kali yang kita berikan cairan, kegawatan. Setelah gawatnya teratasi sedikit, kita optimalisasi. Cairan pada tahap resusitasi biasanya cairan jenis apa saja yang ada di depan mata, kalau memang tidak ada pilihan lain, kita kasih. Ada darah, kita kasih darah. Ada NaCl, kita kasih NaCl. Ada RL, kita kasih RL. Cairan apa aja yang ada di depan mata, karena untuk life saving jika tidak ada pilihan lain. Kemudian optimization. Nah, baru kita kaji. Waduh, harusnya jangan NaCl ya, harusnya RL ya. Baru RL-nya udah datang, kita ganti pakai RL. Ya. Kemudian pada tahap yang ketiga stabilisasi. Kita lihat blood pressure-nya, kita kaji kliniknya dan lain sebagainya. Yang keempat, kalau dia udah stabil kita evakuasi. Kita pindah. Atau jangan-jangan malah deresusitasi. Jadi setelah stabil atau kita nilai pasiennya memang nggak stabil, kita lakukan resusitasi ulang. Kita kasih darah lagi, kita kasih komponen lagi kayak gitu. Jadi tahapnya ada 4. Ya. Tahap resusitasi, tahap optimisasi, dan tahap stabilisasi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, resusitasi itu sifatnya adalah life threatening fase. Jadi mengancam jiwa atau tidak. Kapan harus kita mulai? Secepatnya, ya. Kemudian optimalisasi, kita melihat jangan sampai terjadi iskemia atau reperfusi atau kelebihan cairan. Jadi harus kita stop kalau terjadi kelebihan cairan. Tahap yang ketiga adalah stabilisasi, ya. Kelanjutan dari tahap
optimalisasi tadi ya. Kita fokus pada penyembuhan organ-organ ya. Jadi jangan sampai terjadi aritmia misalnya, jangan sampai terjadi kekurangan urin misalnya kayak gitu. Ternyata yang terakhir adalah evakuasi atau deresusitasi. Apakah terjadi flow-nya balik ya, atau cardiac output-nya balik, atau memang tidak ada flow atau tidak terjadi perbaikan. Jadi kalau memang tidak ada terjadi perbaikan, ya udah berarti deresusitasi lagi, resusitasi ulang ya. Pada tahap ini juga kita lihat karena sudah terjadi resusitasi, kita harus bertanyakan dari awal lagi. Kapan mulainya dan kapan kita stop. Ya, jadi itu tahap resusitasi cairan tahap 4 ya. Ini adalah tipe cairan yang bisa kita kasih. Bisa komponen darah, bisa komponen koloid, bisa komponen kristaloid. Komponen darah contohnya adalah whole blood, packcell. Komponen koloid, albumin, dextran atau plasma. Kristaloid contohnya salin, ringer, dan normosom. Nah, ternyata performanya atau efeknya terhadap proses resusitasi itu beda-beda. Kalau kita ngasih darah, itu akan meningkatkan oksigen capacity. Pasti ya, oksigen capacity karena ya. Tapi dia akan menurunkan cardiac output sebenarnya. Kenapa kok cardiac outputnya turun? Karena yang kita kasih adalah komponen dengan viskositas tinggi. Viskositas tinggi akan mempengaruhi afterload. Jadi cardiac outputnya akan turun. Kemudian kalau kita kasih koloid, efeknya positifnya adalah dia memang mampu bertahan di intravaskuler lebih lama dibanding dibanding kristaloid ya. Nah, dia juga lebih efektif menaikkan cardiac output karena dia tidak sekental darah. Bagaimana kalau kristaloid? Kristaloid dia hanya seperempatnya saja yang akan bertahan di intravaskuler, sementara volume yang kita kasih ya. Dan lebih beresiko untuk menyebabkan edema interstisial ya, karena cairannya akan leakage ke interstisial. Itu berbagai kelebihan dan kekurangan. Tapi dalam praktek lapangannya kita harus tahu jenis cairan apa yang harus kita kasih. Ini yang tadi saya bilang, ternyata PRC kalau kita lihat untuk menaikkan cardiac output ya hanya sedikit. Whole blood lebih banyak, jadi kalau kita ngasih whole blood lebih banyak menaikkan cardiac output. Kalau kita ngasih kristaloid sedikit sekali meningkatkan cardiac output, tapi kalau kita ngasih koloid akan memberikan banyak cardiac output. Tapi ingat ya bahwa cardiac output itu bukan satu-satunya komponen, karena untuk delivery oksigen cardiac output harus ada oksigen konten. Ya, oke. Nah, ini adalah tujuan resusitasi ya, untuk menjaga pemenuhan oksigen ke jaringan. Jadi untuk oksigen uptake atau oksigen consumption-nya tetap terjaga supaya untuk mempertahankan metabolisme tetap berjalan dalam fase aerobic metabolism. Jadi nggak sampai terjadi anaerob metabolism. Oke, ya. Ini contoh beberapa komponen kristaloid dan koloid ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, kalau misalnya mau ngasih NaCl, di NaCl itu isinya apa? Ya. Nah, ini plasma. Yang pertama itu plasma itu adalah darah kita. Komponennya itu ini. Jadi kalau kita mau ngasih cairan, seandainya apapun jenis cairan yang akan kita kasih, minimal kita sudah lihat komposisinya. Jadi kalau NaCl, oh saya tahu ketika saya ngasih NaCl berarti saya ngasih natrium sekian, kloret sekian dengan pH yang sekian. Kalau saya ngasih Rl, oh berarti saya ngasih natrium sekian, Cl sekian, kalium sekian dengan pH yang sekian. Ya, jadi
begitu ada order, ada perintah, ada instruksi dari dokter, kita jangan langsung memberikannya saja, tapi kita harus baca komposisinya yang kita kasih itu apa. Ya, ini nanti topiknya akan kita bahas di balance solution ya, atau cairan yang balance itu yang bagus itu seperti apa sekarang trennya. Ini komplikasi dari fluid resusitasi adalah overload. Nah, bahaya nggak overload? Bahaya. Bahayanya apa? Ini pada organ respiratori bisa terjadi edema paru, contohnya, dan yang lain-lain ya. Pada hepar bisa terjadi kongesti hepar. Pada gastrointestinal bisa terjadi asites. Pada dinding abdomen ya bisa terjadi udem juga, udem jaringan abdomen. Pada sistem saraf bisa meningkatkan intrakranial, tekanan intrakranial bisa naik. Di kardiovaskular bagaimana? Bisa edem, CVP-nya naik, venous rate-nya turun. Di renal bagaimana? Bisa terjadi edema renal ya. Jadi banyak sekali komplikasinya ketika kita melakukan resusitasi cairan. Oleh karena itu, ketika kita melakukan resusitasi cairan, kita harus hati-hati ya. Jangan sampai memberikan resusitasi cairan akan membuat fluid overload atau udeme cairan. Nah, ini Ross konsep tadi ya, bahwa proses resusitasi cairan itu ada 4 tahap ya: resusitasi, optimalisasi, kemudian stabilisasi, dan evakuasi atau bahkan resusitasi. Ini sekuensnya ya, bisa kita lihat dari segi waktunya, dari segi mekanisme yang melatar belakangnya, bisa dilihat dari presentasi klinisnya, bisa dilihat dari tujuannya, bisa dilihat dari jenis terapi cairannya, bisa dilihat dari keseimbangan cairannya, dan bagaimana tentang hasilnya. Contohnya pada tahap resusitasi. Waktunya berskala menit, jadi nggak boleh lama-lama resusitasi itu diberikan. Atau mengambil keputusan untuk resusitasi juga nggak boleh terlalu lama, karena waktunya, time frame-nya berbentuk menit bukan jam. Contohnya, mekanisme penyebabnya adalah karena proses infeksi, atau bisa juga karena proses yang lain, misalnya perdarahan hebat dan lain sebagainya. Presentasi kliniknya, kondisi-kondisi kliniknya bisa pasien mengalami shock, pressure-nya turun, nadi nggak teraba, akral dingin, saturasi turun. Nah, itulah contoh-contoh shock. Tujuannya adalah adekuat, resusitasi memberikan resusitasi yang adekuat ya. Jadi bisa kita lihat di manifestasi klinis pasien atau di klinikal presentasi pasien tadi, minimal severe shock-nya menjadi moderate shock atau mild shock. Jadi nadi sudah mulai teraba, akal sudah mulai hangat, saturasi sudah mulai naik, minimal tujuannya seperti itu. Fluid resusitasi, bagaimana cairan itu diberikan? Segera diberikan, jangan ditunda-tunda ya, guyur kalau perlu ya. Jadi setiap rumah sakit mungkin punya protokol masing-masing untuk memberikan cairan resusitasi. Balance cairannya pada kondisi ini seperti apa? Mungkin dia akan positif balance cairannya ya. Jadi kita nggak ngitung lagi nih, ini positif apa negatif, tapi umumnya akan positif karena kita akan banyak ngasih cairan ya. Jadi primary resultnya, apakah pasiennya bisa lebih baik lagi ya, atau pasiennya bisa dipindahkan lagi. Begitu juga dengan tahap optimalisasi, stabilisasi, dan evakuasi. Masing-masing punya time frame, punya underlying mechanism, punya clinical presentasi, punya goal, punya tujuan, punya fluid terapi, punya fluid sebalan, dan primary result. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di slide yang saya kasih ini ya, untuk pegangan ketika waktu kita bekerja. Nah, itu untuk resusitasi cairan. Topik yang selanjutnya kita akan masuk ke balance solution. Oke, sebelumnya apakah ada pertanyaan untuk nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan secara langsung ya.